Tes, tes, tes. Wes masuk le. Wes mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Sebelum materi pelajaran kita lanjutkan, kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang dapat saya ajarkan dan apa yang kalian terima dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadratin ruhi sahma summa ila hadratin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sekarang materi pelajaran kita lanjutkan, yaitu pada buku LKS halaman 43, yaitu masalah tata bahasa atau target. Dalam hal ini, dalam pembahasan target di materi ini akan kita bahas, yaitu masalah sulasi mujarrad. Sulasi majid. Kita tahu bahwa fi'il dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai kata kerja. Jadi komponen, kita harus tahu komponen di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Dalam pembahasan ini yaitu kaitannya dengan masalah fi'il atau kata kerja. Kata kerja di dalam bahasa Arab paling sedikit itu terdiri dari 3 huruf. Paling sedikit terdiri dari 3 huruf. Kalian harus bisa membedakan huruf dalam komponen bahasa Arab dan huruf di dalam kata bahasa Arab. Huruf di dalam komponen bahasa Arab tadi sudah saya katakan, komponen bahasa Arab itu terdiri dari fi'il, isim, dan huruf. Huruf di sini adalah penggalan kata yang sudah memiliki arti tersendiri. Jadi andai kata itu dipenggal, itu sudah memiliki arti sendiri. Contoh fi. Fi itu andai kata kalian penggal, maka sudah memiliki arti di dalam. Kalau kalian
masukkan dalam sebuah kata juga fil fasli di dalam kelas. Ini juga memiliki sebuah pengertian tersendiri. Tetapi kalau di dalam pembahasan ini dalam kata kerja dalam fi'il ini adalah huruf diartikan adalah satu kesatuan dari sebuah kata. Satu kesatuan dari sebuah kata yang mana apabila huruf tersebut dipenggal satu persatu, maka huruf tersebut tidak memiliki arti. Contoh, di situ ada kata akala, ada kata akala. Ini apabila kata akala ini kita penggal menjadi alif, kemudian menjadi kaf, kemudian menjadi lam, ini secara terpisah. Alif tidak memiliki sebuah pengertian apa-apa, kaf juga tidak memiliki sebuah pengertian apa-apa, lam juga tidak bisa diartikan apa-apa. Ini yang dimaksud di dalam satu kesatuan kata di dalam bahasa Arab, ya, di dalam masalah pembahasan ini. Tadi sudah saya katakan bahwa fi'il paling sedikit memiliki 3 huruf. Paling sedikit memiliki 3 huruf. Contoh akala ini dari dasar fa'ala, ya. Kalau di situ dicontohkan adalah akala, ini alif dikatakan fa fi'il, ya. Alif dikatakan fa fi'il, ya. Kemudian kaf dikatakan ain fi'il, kemudian lam dikatakan lam fi'il, lamul fi'li. Ini jadi ini paling sedikit itu ada tiga huruf. Pertama adalah fa fi'il, yang kedua adalah ain fi'il, yang ketiga adalah lam fi'il. Adapun kata di dalam bahasa Arab yang terdiri dari 4, terdiri dari 5, bahkan terdiri dari 6 huruf itu pada dasarnya adalah merupakan sebuah tambahan. Mulane judulnya saja sudah sulasi majid. Sulasi iku bangsa telu, majidun tambahan, ya. Sulasi bangsa telu, majidun majid artinya tambahan. Jadi apa itu kata yang mendapatkan tambahan 3 huruf. Kemudian penambahan fi'il tersebut, ada yang mendapatkan penambahan 1 huruf, ada yang mendapatkan tambahan 1 huruf, ada pula yang mendapatkan tambahan 2 huruf, dan ada pula yang mendapatkan tambahan 3 huruf, ya.
ada yang mendapatkan tambahan 1 huruf, ada yang mendapatkan tambahan 2 huruf, ada yang mendapatkan tambahan 3 huruf. Jadi andai kata akala itu contoh, akala ini adalah 3 huruf, akala 3 huruf, ya, akala mendatang 3 huruf, kemudian ada penambahan 1 berarti menjadi 4 huruf. Ini yang dimaksud. Andai kata mendapatkan tambahan 2 huruf berarti menjadi 5 huruf. Andai kata mendapatkan tambahan 3 huruf berarti menjadi 6 huruf. 3 ditambah 3 ada 6. Nah, fi'il yang hanya terdiri dari 3 huruf tadi itu ada yang tadi sudah saya katakan, ada yang mendapatkan tambahan 1 huruf. Kalau yang mendapatkan tambahan 1 huruf maka dikatakan sulasi, ya, majid, ya, sulasi majid biharfin, biharfin, sulasi majid biharfin, ya, artinya ini adalah fi'il sing bangsa telu mendapatkan penambahan 1 huruf. Dalam hal ini apabila fi'il tersebut mendapatkan penambahan 1 huruf, maka kita harus mengikuti wazan berikut ini. Yang pertama adalah af'ala, yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Jadi ada 3 wazan, ada 3 bentuk. Kalau yang 1 huruf, saya ulangi, af'ala yuf'ilu if'alan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kita kembali lagi pada satu permasalahan. Ini adalah sulasi majid biharfin. Tadi wazannya sudah ada di dalam buku, yaitu pada kelompok kotak yang pertama, yaitu kolom ke 1, 2, dan 3. Ini saya maksudkan, ya, contoh af'ala. Af'ala. Kenapa ini adalah dikatakan sulasi majid biharfin? Karena tadi sudah saya katakan pada dasarnya huruf yang asli pada fi'il tersebut ini adalah fa, kemudian ain fi'il, kemudian lam fi'il. Adapun huruf alif yang ada di depan ini adalah merupakan penambahan, ya, merupakan penambahan. Dan apabila kalian mendapatkan sebuah kata fi'il yang polanya adalah sama dengan apa yang saya contohkan, maka bentuk mudhoreknya harus mengikuti pola wazan tersebut. Bentuk masdarnya pun harus mengikuti pola wazan tersebut. Contoh af'ala. Af'ala yuf'ilu.
yuf'ilu, if'alan, if'alan. Contoh af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, ini andai kata kalian mendapatkan sebuah fi'il yang pola dasarnya adalah sama dengan itu, maka kita harus menggunakan pola wazan sebagaimana tersebut. Contoh ahsana, contoh ahsana. Ya, ini berasal dari kata hasana, ahsana. Ya, ini ha adalah fi'il, sin adalah ain fi'il, nun adalah lam fi'il. Apabila polanya adalah sama, huruf yang kedua ini, huruf yang kedua adalah sukun, af'ala, ahsana sama. Huruf yang pertama adalah fathah, di sini juga fathah. Kemudian yang kedua sukun, di sini juga sukun. Di sini fathah juga fathah. Yang keempat fathah juga fathah. Maka apabila kalian mendapatkan model fi'il yang sama dengan apa yang saya contohkan, maka bentuk mudhoreknya adalah ahsana. Sudah barang tentu kalau di situ adalah yuf'ilu, maka menjadi yuhsinu, yuhsinu. Kalian perhatikan ya, yang ada di atas berharokat dhammah, di sini juga berharokat dhammah. Huruf yang kedua berharokat sukun, maka di sini adalah berharokat sukun. Kemudian yang ketiga berharokat kasroh, di bawahnya juga berharokat kasroh, dhammah juga dhammah. Oh, sama. Ya. Sudah barang tentu kita membuat masdarnya pun harus sama. Berarti menjadi ihsanan. Ya, berarti menjadi ihsanan. Contoh, karena di sini adalah if'ala. Ya, if'alan. Huruf yang pertama adalah kasroh, juga di sini harus kasroh. Kemudian yang kedua sukun, maka yang di sini juga harus sukun, fathah juga harus fathah, fathaten juga harus fathaten. Berarti yang demikian itu mengandung pola yang sama. Ini af'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fa'ala. Fa'ala. Kenapa di sini kata fa'ala kelihatannya adalah merupakan 3 huruf? Ini pada dasarnya adalah ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Kenapa demikian? Karena di situ mengandung fa'fi'il, kemudian ain fi'il, ya, ain fi'il, kemudian lam fi'il. Tetapi ada penambahan 1 huruf di sini adalah ain. Artinya aslinya itu adalah fa'ala. Tetapi orang Arab itu tidak suka apabila ada dua huruf yang sama yang berhadapan, fa'ala. Maka apabila ada 2 huruf yang memiliki harokat yang sama, maka orang Arab itu tidak suka dijadikan satu,
menjadikan fa'ala. Fa'ala. Nah, apabila kalian menjumpai pola wazan fi'il yang demikian itu, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti kalau kita menjumpai pola dasar yang demikian, contoh nazzala, yunazzilu, ya, nazzala yunazzilu tanzilan, nazzala yunazzilu tanzilan. Kita harus tahu kalau di sini fathah juga harus fathah, di sini fathah juga fathah, kemudian di sini domah juga harus domah, di sini ada kasroh. Tanzilan harus disamakan dengan harokat yang ada pada pola tersebut. Ya, ini berarti masih penambahan satu huruf. Kemudian yang ketiga fa'ala. Ini juga merupakan penambahan satu huruf karena pada dasarnya fa fi'ilnya ini fa'ala, fa ini adalah fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il, sedangkan alif yang ada di sini adalah merupakan sebuah penambahan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Contoh yang sama adalah sa'ada. Sudah barang tentu harus mengikuti yusaidu, kemudian menjadi musa'adatan, ya, jadi musa'adatan. Jadi harus disamakan ya dengan pola wazan tersebut. Jadi ini untuk penambahan yang satu huruf. Jadi di situ ada tadriban, ya, kalian kerjakan pada buku LKS saja, ya, yaitu pada halaman 43. Itu tadi semuanya adalah contoh-contoh, yaitu fi'il yang mendapatkan penambahan satu huruf. Kemudian yang kedua, fi'il yang mendapatkan penambahan dua huruf. Fi'il yang mendapatkan penambahan dua huruf. Fi'il yang mendapatkan penambahan dua huruf
berarti sulasi mazid bi harfain. Sulasi mazid bi harfain, yaitu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il ditambah dua huruf lagi. Contoh ya, contoh ifta'ala. Kita harus mengikuti wazan yang ada di pada kolom pertama pada halaman 44. Contoh ifta'ala, ifta'ala. Ini mendapatkan penambahan satu huruf, dalam hal ini adalah alif. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan penambahan, dalam hal ini adalah ta. Ifta'ala. Jadi ini menjadi 5 huruf, dasarnya adalah 3 huruf, mendapatkan penambahan 2 huruf, berarti menjadi 5 huruf. Ifta'ala yafta'ilu, ifta'ala yafta'ilu, yafta'ilu, ya. Ifti'alan, 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 ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan. Ini mudhari'nya yafta'ilu, masdarnya adalah ifti'alan. Contohnya ikhtafala. Contoh ikhtafala. Ini ifta'ala ya, tadi keliru nulis sahabat. Ikhtafala, ikhtafala, ikhtafala. Berarti fi'il mudhari'nya adalah yahtafilu, 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 ikhtifalan, ikhtifalan. Nah, berarti menjadi demikian. Kemudian tafa'ala, tafa'ala, tafa'ala. Ini penambahannya adalah ta, kemudian dan ain. Ainnya berarti dulunya adalah tafa'ala, tafa'ala. Oleh orang Arab menjadi tafa'ala karena ada huruf yang double, ada huruf yang memiliki harokat double, maka digandeng oleh bangsa Arab menjadi tafa'ala, tafa'ala. Contoh adalah tahaddasa, tahaddasa, bodoh kan? Tahaddasa, tahadadasa, tahadadasa. Ya, ini sudah barang tentu menjadi karena tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, yatafa'alu, yatafa'alu berubah menjadi ifti'alan, ifti'alan. Fa'ala yatafa'alu ifti'alan. Tahaddasa yatahaddasu, yatahaddasu.
ya. Yatahaddasu kalau iftialan menjadi iktidasan. Jadi demikian, iktidasan, ya. Kemudian kalau yang penambahan 2 huruf lagi yaitu tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Maka contoh yang itu adalah tasyawaro, yatasawaru, tasyawuron. Contoh tasyawaro, yatasawaru, tasawuron. Taqoroba, yataqorobu, taqoruban, ya. Tanawala, yatanawalu, tanawulan, dan lain sebagainya. Ini yang mendapatkan penambahan 2 huruf. Berarti satu tadi sulasi majid bi harfin, yang kedua sulasi majid bi harfain, kemudian yang ketiga adalah sulasi majid bi salasati ahrufin, yaitu yang ketiga sulasi majid bi salasati ahrufin. Kita pada pola yang ketiga ini hanya mengikuti wazan istaf'ala, ya. Istaf'ala ini yang 3 penambahan 3 huruf. Sulasi majid, sulasi majid, bisalasati, salasati ahrufin, penambahan 3 huruf. Contoh istaf'ala, istaf'ala, istaf'ala. Alifnya merupakan penambahan, sinnya juga merupakan penambahan, tak juga merupakan penambahan. Jadi ini mendapatkan huruf 1 alif penambahan sin, yang kedua, yang ketiga adalah penambahan tak. Istaf'ala berarti harus berubah menjadi yastaf'ilu, istif'alan. Istaf'ala berubah menjadi yastaf'ilu, yastaf'ilu, istif'alan, istif'alan. Jadi andai kata kita menemui apa itu pola dasar kalimat yang demikian, kita harus mengikuti pola-pola wazan yang tadi sudah menjadi patokan di dalam bahasa Arab tersebut. Jadi ada hal yang sangat penting di situ, bagaimanapun bentuk pola yang satu, yaitu sulasi majid bi harfen, wazannya ada 3, polanya ada 3, dasarnya ada 3, itu tidak boleh diubah. Kemudian sulasi majid bi harfain itu juga tidak ada 3 pola wazan patokan, yang itu juga tidak bisa dirubah.
Kemudian yang ketiga, sulasi majid bisalasati akhrufin, itu ada satu wazan yang mana satu wazan itu pun tidak bisa dirubah. Ya, ini harus kalian mengerti. Sekarang kita lanjutkan setelah kita mengetahui sulasi majid. Sulasi majid sekarang kita lanjutkan adalah pada tatrib alat tarkib. Istami'u summa fahimu. Lil muslimina idani. Ihdahuma yaji'u ba'da syahri Ramadan. Wasani yaji'u ba'da mu'tamaril islami al-kabir alladhi yatimmu aqduhu fil yaum at-tasi min tilhijjah ala masyadil arafat. Walil ayadi fikrah wal ayadu tarjumanun sadiqun lil farhati allati ta'ummul mujtama'a ba'da najahihi fi tajarrobatin qasiyatin au intisarihi ala aduwin qahirin. Fal makna li'idil fitri wa farhah allati ta'umul muslimina ba'da tajribatin qadoha salasina yauman fi kafahil nafsi wa kafaki syahwatiha wa tadriba al-ali ala khirmanil batni miladaidi hatta tas'ura bima yas'uru bihi al-faqr wal masakin wa tadribal ukhra. Wa tadribul ilmi ala subutil islam ala subutil insan ala badi il qawli hatta ya'tadul insan kaifa yukhatibu akhahul insan fala yakhruju syu'urahu bilafdihi datihi au ibaratin jarihatin. Fal makna li idil adha huwa al farhah allati ta'ummul muslimina ba'da an amalu dunubihim biwukuhim ala jabalin arafatin wa adaikim faridatul haji wa fil id birrun wa rahmah lil fuqara'i bil fuqara'i wal masakin alladhi haddakum ju wal fahamu alhamu fitru wal khirman fil id aidon.
ikhya'an lima ing qata'a min silatir rahim wa tawaddu lil ahli wal aqrab wa jumi'a lisyumli. Ini tolong dipahami. Jadi kalian harus tahu makna dari Idul Fitri dan makna daripada Idul Adha. Sekarang kita lanjutkan pada khiwar. Kaifa adhabu sholatil idil id adaituha bil farhatil kalimati wastama'at khutabatun bil ihtimami kabirin minal khutub. Minal khutub. Al Ustaz Zainuddin min Surabaya. Al maudu jamilun. Itaqadat annaka arafat wa fahimat kasiron min hadil asrari wa min hikamil id lil muslimin. Fa min hikami idil fitri al mubarak anna man soma fi ramadana imanan wa ihtisaban wajtanaba anil muftarat muanil muftirat dogiron wa batinan ada ila fitratihi kayaumin waladathu hadhihi hikmatun adil ada hikmatun ghaliyah allati la budda alal muslimina ma'rifatuha. Wa nada'ullah asa ayyaj'alana minal aidin ilal fitrati wal faizin biliqa'i wajhihil adil fil akhirah. Amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala sami'a liddu'ai ibadihil mukhlisin ala fikrah hal littaqayyat bil ustadi marwah li'anni ra'aituhu musalliyan fi nafsi masjid ma'a lam altaqabihi saya zuru fi manzilihi ba'da hadis sa'ah insyaallah. Itu yang dapat saya sampaikan. Besok kita terjemahkan bersama-sama. Yang paling penting kalian tadi sudah saya ajari, yaitu masalah sulasi masjid, ya, kaitannya dengan masalah fi'il yang mendapatkan penambahan 1 huruf, mendapatkan penambahan 2 huruf, dan mendapatkan penambahan 3 huruf, dan bagaimana kita membentuk fi'il mudhari'nya dan bagaimana kita membentuk masdarnya. Tadi kalian harus mengikuti patokan-patokan pada wazan 1, pada wazan 2, dan pada wazan 3. Jadi andai kata sulasi masjid biharfen tadi ada 3 wazan, kemudian kalau sulasi masjid biharfain ada 3 wazan,
dan kemudian andai kata ada fi'il sulasi mazid misalasati akhrufin, maka ada pola wazan satu huruf. Ini ada yang ada pada tarkib pada pelajaran ini ya. Mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita ketahui ya dengan baik. Kemudian kita pelajari bersama-sama, yaitu di rumah sebagai tugas kalian ya. Tolong itu dimengerti ya. Dan kita pahami ya dengan baik. Oleh karena itu insya Allah nanti kalau dalam soal ada soal-soal yang kaitannya dengan bagaimana cara pembentukan masdar pada fi'il tersebut, kalian harus mengetahui pola-pola fi'il yang ada pada kata tersebut ya. Jadi pada intinya fi'il tadi sudah saya katakan ada minimal ada 3 huruf, ada yang mendapatkan penambahan 1 huruf, ada yang mendapatkan penambahan 2 huruf, dan ada pula yang mendapatkan penambahan 3 huruf. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.